berhubungan yang sudah pernah dilakukan orang yang melakukan memecahkan masalah yang sama dengan yang punya saya misalkan gitu ya, atau dekat dengan yang saya lakukan, cari paper. Saya pengen tahu spesifik state of the art-nya gitu ya, memecahkan benar-benar masalah yang sama dengan yang punya saya, nggak hanya dekat tapi memecahkan masalah yang sama, paper juga kita mencari, saya pengen mencari dan memperjelas masalah, termasuk memvalidasi bahwa masalah yang saya angkat ini adalah masalah jamak loh dalam dunia bidang saya. Lagi gitu. Jadi makanya kalau lihat di paper-paper nanti bahwa sekalian di daftar referensi itu 20 daftar referensi itu textbooknya paling 1-2 aja gitu ya, tapi 19 yang lain itu pasti paper. Konsepnya, saya mereview literatur untuk apa? Lo lihat, critical and in-depth evaluation of previous research. Makanya literatur review itu bukan seperti skripsi yang kita ajarkan gitu ya selama ini, yang diajarkan di Indonesia, bahwa kalau di Indonesia itu, saya juga datang pertama kali ke Indonesia kaget loh, karena apa, lihat bab 2-nya mahasiswa kita menyedihkan ya. Karena penelitiannya sendiri judulnya sudah salah kan gitu ya. Membangun sistem informasi rumah sakit berbasis PHP dan MySQL. Apa yang kita masukkan ke bab 2? PHP adalah, MySQL adalah, gitu kan? Itu nggak critical and in-depth evaluation of previous research, enggak. Akhirnya apa yang terjadi di bab 2 itu contekan dari buku, contekan dari Wikipedia gitu kok isinya. Ini yang PR kita bersama, dan itu masih ada sampai sekarang Pak Ustaz, dan ininya susah gitu ya. Memperbaikannya susah karena apa? Turun temurun. Makanya saya bahas kemarin mitos penelitian gitu ya. Terus sinopsis dari riset kita boleh kita masukkan ke dalam literatur review kita gitu ya. Terus kemudian yang paling penting yaitu state of the art research, state of the art methods, state of the art dataset, state of the art methods, state of the art framework, state of the art, pokoknya metode terkini yang ada yang memecahkan masalah yang saya pecah. Nah, ini kemarin kita sudah diskusi. Literatur review itu metodenya apa? Ada yang tradisional. Saya ambil aja apa adanya, terus kemudian saya tulis tradisional. Tapi orang semakin enggan di sini karena biasnya semakin tinggi. Makanya kemudian dipakailah gaya metode yang dipakai teman-teman di dunia kedokteran dan farmasi, bahwa istilah namanya systematic literature review. Cara ngambil paper mana yang layak itu sistematis loh. Pertama, desain dulu inclusion sama exclusionnya, desain dulu peacocknya, gitu kan. RQ apa yang pengen kita pahami itu RQ-nya, research question-nya. Terus kemudian mulai di sana kita mulai pilih pakai inclusion sama exclusion. Dari berapa ribu paper saya tarik, saya bersihkan, dan seterusnya. Sistematis caranya, sistematis literatur review atau sistematik review. Ini sudah kita bahas. Kalau kita pengen membuat scope, membuat cluster mirip 2, pakai SLR juga, tapi bentuknya nanti clustering, gitu ya, bentuknya cluster, bentuknya mapping, bentuknya penggambaran klasifikasi dari suatu desain, itu namanya systematic mapping. Tertiary study itu SLR dari SLR. Nah, ini yang nanti Bapak Islam. Kalau kita mau nggak capek Bapak Islam, gitu ya. Satu bidang software engineering misalnya, SLR itu kan topik, tapi tertiary study itu bidang. Nah, kalau saya pengen tahu topik-topik apa yang lagi ngetren di bidang software engineering, ya saya baca aja tertiary study di bidang software engineering, gitu aja kan. Tertiary study itu SLR dari SLR. Jadi saya buat SLR dari SLR yang sudah dibuat orang, gitu. Saya buatkan SLR-nya, gitu. Itu namanya tertiary study. Jadi sekarang rame dipakai di dunia komputer, gitu ya. Kalau ke mahasiswa saya mulai saya wajibkan di tahun 2015. Saya berikan contoh dulu bahwa saya buat SLR, saya publish, terus kemudian mahasiswa saya tugaskan untuk mengikuti gaya saya, gitu ya. Bab 2-nya dipakai untuk bab 2-nya literatur review. Jadi SLR itu saya gunakan, saya wajibkan ke mahasiswa bimbingan saya untuk bab 2. Gitu ya. Terus jumlah literatur yang harus dibaca, gitu ya. Ini pertanyaan, ini saya tulis karena banyak pertanyaan ke saya. Pak, saya baca paper makin lama makin pusing ya, Pak. Apa bener ya kayak gini ya, gitu ya. Nih. Saya tanya, papermu udah baca paper berapa, Mas? Saya baca banyak loh, Pak. Saya udah baca 10 paper. Programmu apa? Saya S2, Pak. Nah, lihat nih, Pak.
sarjana komputer yang baik, skripsinya dikerjakan setelah dia membaca 20 sampai 70 paper. Ini bukan hukum bagi kesempatan sun dunia akademik. S2 itu 70 sampai 200. S3 2. Karena apa? Pada saat saya nyusun SLR itu Bapak sekalian, itu saya ngumpulkan 2000 paper loh Bapak sekalian, saya ngumpulkan 2000 paper, saya ekstrak pakai inclusion exclusion sampai kemudian jadi 130. Nah, jadi sebenarnya saya baca banyak. Pertanyaannya jadi pusing, semakin banyak baca paper semakin pusing. Kepala jadi pusing bukan karena kita banyak membaca, tapi karena yang kita baca banyak. S2 baru baca 10 paper, merasa pusing karena dia belum menemukan benang merah. Nanti kalau sudah mulai dia membaca 70 paper, di topiknya, oh alah, ini namanya orang-orangnya ya ini aja. Software defect prediction itu, kalau nggak Lessman, ya si Song, kalau nggak Song, ya misalkan Shepard, Martin Shepard. Orang-orangnya itu aja gitu. Jadi dia sudah ngerti gaya bahasanya 70 sampai 200 paper nggak pusing lagi dia gitu ya. Tapi kalau baru baca 10 paper ya pusing gitu kan. Karena apa? Masih kesana kesini, masih nggak kenal siapa tokoh-tokohnya gitu kan. Jadi pusing itu bukan karena makin banyak baca bukan, tapi karena yang kita baca belum banyak gitu. Nanti hitung aja ketika sudah kita masukkan ke main jadi nanti di sana kelihatan. Untuk mudah pakai tools Bapak sekalian. Nah, kalau kita nggak pengen repot, mulai buat pilih literatur gitu ya. Usahakan prioritaskan paper dari jurnal dan yang terindeks Scopus atau Web of Science. Itu dulu kita ambil gitu ya. Buang dulu yang conference, buang dulu yang lain. Ambil dulu paper jurnal, Scopus Index atau WOS Index gitu ya. Itu kita ambil dulu aja. Khususnya untuk peneliti-peneliti di era awal gitu ya. Saya sudah milih topik Pak, oke. Terus saya searching. Kok munculnya di Science Direct cuma 2 ya Pak ya? Itu pun bukan di judul, lupakan, itu bukan topik gitu kan. Makanya kalau ngikutin cara saya Bapak sekalian, tentukan bidang dari searching, tentukan topik juga dari searching. Nanti setelah ini kita belajar gitu. Bukan topik saya dapat dari langit, dapat dari keluarga saya, dapat dari orang yang ngomong, topik ini ketika melihat ada ide udah kamu ini aja deh. Padahal dia juga karena pengen tahu. Nah, ini yang agak bahaya bikin kita lama nanti di situ gitu ya. Jadi dulukan paper dari jurnal Q1, Q2 gitu ya. Paper dari book chapter ini levelnya sama dengan jurnal. Bapak Ibu sekalian khususnya untuk Springer dia punya lecture notes on computer science itu book chapter bentuknya gitu ya. Ini sama lah dengan itu. Nah, paper dari conference level berikutnya. Usahakan untuk era-era awal menemukan masalah penelitian, lupakan dulu conference gitu ya. Karena apa? Banyak paper conference yang akhirnya penelitinya insaf karena dia nggak bisa menembus jurnal, kemudian dia ganti topik. Tapi masih tersisa di conference cross gini gitu ya. Berikutnya tesis disertasi, laporan dari organisasi yang terpercaya, laporan dari WHO, laporan dari UNESCO, laporan Bank Indonesia, laporan dari macam-macam. Yang terakhir buku teks gitu. Buku teks mungkin beberapa hal yang fundamental. Contoh bahkan selevel Lessman, Menzies kalau di bidang bahwa kenapa saya pakai 10 cross validasi gitu ya. Itu dari bukunya Witten ditulis. Witten ngomong bahwa 10 cross validasi adalah cara yang paling fair untuk memvalidasi seterusnya itu dipakai sama dia gitu. Cuman satu menurut itu. Jadi kemarin sudah saya ajarkan cara ngeceknya ya nama jurnal dimasukkan, bukan nama artikelnya tapi nama jurnal. Nama jurnalnya dicek, nanti keluar Q berapa gitu kan. Nah, sekarang Bapak sekalian, kita masuk ke bidang. Saya nentukan bidangnya dari mana? Ini yang orang Indonesia susah ini Bapak sekalian gitu ya. Karena apa? Dosen juga kadang nggak ngerti bidangnya apa. Ketika kuliah di luar negeri, gelagapan Bapak sekalian. So, saya kok masuk ke image processing ya gitu ya. Tapi saya juga pernah sih riset image processing, tapi kalau Senin saya ngajar image processing, Selasa saya ngajar database, Rabu saya ngajar software engineering loh. Jadi bidang saya apa? Kita nggak bisa menentukan loh. Gitu. Kalau saya S1, menentukan bidangnya, cara menentukan lab, saya dulu gitu. Ingat kembali seluruh mata kuliah yang sudah kita terima,
Saya paling nyaman dengan yang mana? Bukan karena dosennya baik saya dikasih A, bukan. Menurut saya passion saya di sini, gitu ya. Nih. Supaya memperkuat pilihan saya coba kan. Oh, software engineering itu membuat software, padahal bukan, gitu kan. Saya literatur review dulu, saya baca paper-paper, oh penelitiannya kayak gini, gitu ya. Penelitiannya ternyata kayak gini, berarti oke nih, pas nih, gitu ya. Nah, jadi secara umum bidang ilmu komputer itu Bapak Ibu sekalian dipilih berdasarkan mengolah data apa, gitu ya. Image processing mengolah data image, computer vision mengolah data video, data mining mengolah data bentuknya teks tapi terstruktur, gitu kan. Information retrieval atau text mining tidak terstruktur. Human computer interaction, urusan manusia dengan komputer dalam arti kayak UX, gitu kan, user interface design, gitu ya. UI UX itu urusannya human computer interaction, dia bukan urusan software engineering, gitu ya. UX itu bukan urusan software engineering. Ini banyak yang salah sangka bahwa oh UX itu juga software engineering, bukan. UX itu urusan human computer interaction, gitu ya. Soft computing misalkan, gitu ya. Tentukan berdasarkan passion. Peneliti yang baik tidak akan mengubah bidang penelitian yang diambil karena itu membentuk core kompetensi dan tracking publikasi ilmiah yang dilakukan. Kenapa saya bisa jadi reviewer di banyak jurnal-jurnal Scopus Index, karena riset saya di software engineering spesifik bertahun-tahun ini urusan saya berhubungan dengan software defect prediction atau software cost estimation 2 itu. Makanya ketika dulu saya banyak mensitasi Menzies, banyak mensitasi Lesman, banyak mensitasi Song, Koskoftar, mereka jadi teman-teman saya, gitu ya. Jadi banyak email yang masuk dari Menzies nih, 1-2 tahun terakhir ini yang dia ngomong bahwa saya sedang overload, tolong kirimkan paper ini ke Romi Satriwono. Ada note dari nanti editor in chief-nya kirim ke saya bahwa Anda direkomendasikan oleh Menzies untuk mereview, katanya menurut dia bahwa yang paling tepat Anda dan yang publikasi paling banyak di terakhir ini adalah Anda. Gitu, misalkan seperti itu. Jadi core kompetensi dan track publikasi kita tertangkapnya lewat kita mengambil bidang yang sama, gitu ya, bertahun-tahun di penelitian kita, gitu ya. Contoh software ini. Nah, kedua, saya tentukan topik gimana caranya. Nanti di belakang saya ajari lagi spesifik, tapi ini gedenya dulu. Saya searching di Science Direct, Springer, IEEE Explore. Apa yang saya searching? Research trend, challenge, topic on nama bidangnya. Gitu. Nanti saya ketemu nih, oh research trend on software engineering, bla bla bla, gitu ya. Nanti ketemu di sana, gitu ya. Yang kedua, saya coba cari kalau ada tertiary study. Tertiary study itu SLR dari SLR, Bapak Ibu. Padahal SLR itu satu topik, berarti satu bidang saya jadi ngerti topik apa saja yang ada di satu bidang itu, gitu kan. Ini paling simpelnya ya. Meskipun nggak semua disiplin ilmu atau bidang ilmu komputer nanti seindah ini, gitu ya. Jadi satu SLR itu satu topik penelitian, satu tertiary study atau SLR dari SLR itu satu bidang yang isinya banyak SLR. Berarti kalau saya pengen tahu dalam bidang ini topiknya apa aja, ya baca tertiary study, jalan paling simpel kan, gitu ya. Setelah saya ngerti, oh gedenya, saya lanjutkan penentuan topik saya dengan menemukan survei paper yang spesifik. Jadi setelah tertiary study saya temukan, saya cari survei paper. Jadi tadinya saya cari tertiary study on software engineering. Saya baca bukunya, saya baca papernya Kitchen Ham yang ada di Information Software Technology. Oh, ternyata bidang software engineering kayak gini ya, gitu ya. Saya dulu ngambil awalnya di requirement engineering, ternyata salah, datasetnya pusing kita, gitu ya. Jadi kemudian saya coba cari yang sesuai dengan kapabilitas dan kemampuan saya, Bapak Ibu. Terus, nah dari paper-paper survei saya tahu tren penelitian di bidang software engineering, gitu ya. Oh, ada self-adaptive, ada software effort cost estimation, ada software defect prediction, ada software process improvement, ada service oriented architecture. SOA ini bukan SOA dalam bentuk SOA produk, bukan, tapi service based architecture sebenarnya, gitu ya. Dan seterusnya, gitu ya. Nah, dari sini saya lihat saya paham tentang dunia machine learning dengan baik, gitu ya, karena saya dulu di lab saya dibekali dengan itu, riset-riset juga banyak di sana. Tapi core bidang saya di software engineering, saya cari topik penelitian yang software engineering tapi juga nyinggung machine learning, gitu ya. Jadi biar knowledge machine learning saya terpakai. Akhirnya saya pilih antara dua ini. Kalau nggak software defect, software process improvement. Saya baca paper lagi,
software software effort sama software defect ya. Software effort ternyata datasetnya nggak solid gitu ya. Ocodec yang buat sama satu orang lagi, dan itu waktu itu belum dia publish, belum dia publish. Wah, ini terlalu ngeri gitu ya. Beda dengan software defect prediction yang datasetnya sudah established, jadi ada Promise, ada NASA MDP. Akhirnya saya pilih yang 3. Jadi sebelum kita melakukan penelitian, kita harus pahami dulu topik saya, dan harus paham juga datasetnya nanti ada atau enggak. Bukan datasetnya dipikirkan belakangan, nanti pusing kita gitu ya. Nah, saya ngambil topik software defect prediction.